tanjakan tuh berat sekali ini. Terus hasil lama di jalan, tapi ya nggak apa-apa lah, sekalian sightseeing ya, lihat-lihat ya. Tapi yang bikin salut itu adalah konsumsi bahan bakarnya. Ini motor tuh. Konsumsi bahan bakarnya tuh bener-bener yang iritnya super irit. Malah ya bikin bingung juga ya, kemarin 137 kilo itu cuma 1,3 lah, 1,3 liter ya. 137 kilo guys, bayangin. Itu cuma 1,3 liter kemarin tuh ngisi lagi metode full to full ya. Ini tadi baru ngisi lagi 23.000. Itu setelah dari Cidaun, dari Ciwidey balik lagi ke arah Caringgul, terus ke Pantai Cidaun ya. Balik lagi. Terus udah ke arah sini tadi ngisi 23.000. Luar biasa kan? Berarti ini motor bisa sampai 50 1 liternya itu bisa 50 atau 60 kilo ya. Gila juga. Dulu zaman-zaman motor masih karburator tuh memang yang mesinnya Honda yang C series ya. C series itu yang Grand ya, Astrea Prima gitu ya. Itu tuh luar biasa, lebih itu lebih irit lagi guys. Kalau kalian tahu yang Astrea Prima itu selain tenaganya lebih besar ya, lebih besar satu HP lah ya dari mesin yang seri 125 sekarang ya, atau enggak setara dengan mesin 125 sekarang, tapi konsumsi BBM-nya itu bisa sampai 70 km. Karburator loh, kok bisa ya? Berarti kan efisiensi dari pembakarannya itu luar biasa. Motor zaman dulu tuh, motor Honda yang C series itu ya, seri C itu ya. Berarti kan pengapiannya itu, kualitas pengapiannya itu masih pada bagus sekali itu. Kok bisa sampai 70 km per liter itu? Lantas yang Astrea Grand itu kan udah agak modern ya, yang pakai teleskopik ya itunya, shock breakernya ya. Shock depannya kan pakai teleskopik tuh, diganti tuh. Jadi untuk kalau dulu yang masih pakai lengan ayun ya, kayak yang Astrea Prima itu pakai lengan ayun, atau C70 pakai lengan ayun kan depannya tuh ya. Itu memang secara kecepatan tinggi stabil. Tapi pada saat jalanan rusak itu dia, atau kebalikannya. Jadi yang teleskop yang model lengan ayun dulu itu, dia itu pada saat jalan rusak dia itu sangat halus gitu. bisa meredam jalan rusak dengan baik lah gitu. Tapi kalau untuk kecepatan tinggi dia itu nggak stabil gitu. Lalu kan diganti yang teleskopik nih, motor-motor model sekarang nih ya, yang nggak pakai lengan ayun lagi ya. Jadi seperti kita lihat di motor-motor sekarang lah gitu, teleskopik tuh. Itu di jalan rusak dia oke, tapi nggak terlalu halus. Tapi di jalan untuk kecepatan tinggi dia lebih stabil gitu. Karena kita nggak bisa ini ya, teknologi zaman dulu tuh hebat, nggak main-main itu dari zaman dulu tuh. Ya kan nggak habis pikir kan, dari karburator pindah ke injeksi itu untuk efisiensi gitu. Tapi padahal mesin bebek Honda dulu itu bisa sampai 60-70 km per liter. Ya walaupun cc-nya cuma 100 ya, walaupun cc-nya itu cuma 100 lah gitu, nggak lebih lah gitu. Kan kalau sekarang kan ada yang 110, 125 gitu ya gitu. Kalau dulu kan cuma 100 cc. Tapi dibandingkan dengan yang Revo aja, dengan Revo Supra, apalagi yang Supra Fit gitu ya, Supra E gitu, itu yang mesin-mesin dulu itu hebat, itu luar biasa, 60-70 km per liter.
nggak habis pikir. Ya makin di sini ya jelas ada downgrade ya, downgrade material, mungkin dari pengapiannya tadinya full tembaga yang bagus gitu ya, sekarang mungkin dikurangin tembaganya, atau enggak aluminium dilapis ya, kan begitu kan bisa, aluminium dilapis tembaga gitu, jadi lebih murah karena tembaga itu kan mahal. Itu efisiensi pembakaran mesin zaman dulu itu hebat Honda. Sayangnya sejak dipegang AHM ya, Astra Honda Motor tuh segala penghematan dilakukan, artinya kualitas pun menurun drastis gitu. Kalau kalian dengar suara mesin Astrea Grand, terus sampai zamannya Supra X ya, Supra X yang Supra Bapak itu yang lama itu, sebelum adanya ini Supra 125, ini suara mesin tuh halus sekali kan. Coba bandingkan kalau ada, biarpun motor tua tapi halus suara mesinnya tuh. Kalau mesin sekarang tuh berisik, mesin bebek Honda sekarang tuh berisik banget lah gitu. Ya walaupun nggak seberisik motor Tigernya gitu ya, tapi tetap lebih berisik daripada motor bebek zaman dulu. Pengalaman punya Honda C70 dulu ya, zaman-zaman SMA gitu. Itu kalau lagi main tuh selalu ditinggalin sama teman-teman tuh, karena yang lain tuh pakai Tiger, pakai apa ya, Force One ZR ya, motor-motor tahun-tahun 90-an tuh. Gigi cuma 3 kalau Honda C70 kan, nanjaknya susah, nanjaknya berat gitu. Tapi ya senang-senang aja, happy, karena yang penting itu kan nyampe gitu loh. Kalau zaman dulu tuh penting nyampe. Itu dari Bogor tuh dulu kayak ke Pelabuhan Ratu, ke Pangandaran, ya sama aja kayak orang-orang touring zaman sekarang ya. Cuma kalau sekarang kan jalannya bagus ya. Kalau zaman dulu tuh waduh, nggak usah jauh-jauh ke Pangandaran. Kalau Pangandaran sih bagus ya dari zaman dulu, cuma ke pelosok-pelosok gitu. Kayak ke Ciletuh itu zaman dulu, waduh Ciletuh. Zaman dulu tuh nggak zaman dulu lah, tahun-tahun 2000 lah gitu. Terakhir kesana tuh tahun 2000 pakai motor trail gitu. Wah itu sulitnya bener-bener. Jadi nyampe ke lokasi itu bisa 4 jam, 5 jam kemudian gitu. Kalau sekarang udah bagus ya jalan, sama dengan jalan ke Patengan gitu, Patenggang, Ciwidey, Naringgul ya, ke Naringgul itu sama. Sekitar tahun 2001-2002 itu kesana itu masih jalan tuh masih batu-batu khas perkebunan, jalan perkebunan ya. Mending kalau gravel ya, itu kalau ini tuh enggak, batu-batu besar licin gitu ya, banyak batu-batu lepasnya gitu. Tuh zaman tahun-tahun segitu tuh. Jadi kalau misalnya kita mau ke Naringgul itu dulu tuh dari Ciwidey itu sekitar 3 jam 4 jam gitu. 3 jam 4 jam gitu. Dan kalau malam selepas maghrib tuh ada portal tuh di setelah Patenggang tuh masuk ke jalur perkebunan tuh ada ini, ada portal gitu. Jadi kalau orang selepas maghrib tuh ada orang mau masuk tuh ditanya mau kemana gitu. Mau kemana? Kalau orangnya udah pernah ya mungkin dikasih lewat, tapi kalau misalnya belum pernah jangan, karena itu pertama jalannya rusak, licin, kanan kiri jurang. Terus yang lebih parah lagi, kalau kita sampai mogok di jalan itu banyak anjing hutan. Kalau dulu mungkin kalau orang-orang sekarang nggak percaya, kalau dulu gua tuh kalau pulang ke arah
Naringgul ke arah Desa Balai itu, Desa Balai Gede itu, malam-malam pakai motor tuh bawa obor gitu, persiapan bawa obor. Biasanya obor itu bisa kita beli di eh, warung di Patenggang itu, di Patengan itu paling harganya sekitar 25.000, 20.000 gitu. Jadi itu cuma bambu diisi minyak tanah, dikasih apa, dikasih kain ya gitu isinya. Kalau yang kecil ya paling-paling sekitar 10.000, 15.000 gitu. Itu memang wajib bawa itu, karena kalau udah dikerubungin anjing hutan tuh kita panik sendiri. Itu bahaya sekali tuh, mereka cuma takut sama api gitu. Sekali waktu itu kan jam 2:30 pagi itu ke arah sana sama ini ya, sama temen ya sana tuh, ya itu makaning ban bocor, udah jalan kaki, udah motor tinggalin di semak-semak, tutupin daun ya, motor tinggalin ya, motor tuh itu. Syukur-syukur kalau lagi begitu tuh bawa kunci, bannya yang dibawa, di jalan kaki udah sampai ke amplasmen ya, sampai ke ini rumahnya karyawan Runteh itu. Nah biasanya mereka nerima aja kalau kita mau numpang gitu ya, sampai pagi gitu ya, sampai pagi numpang gitu. Ini kadang-kadang malah dijamu, malah dikasih makan, kasih minum gitu. Ya itu, alhamdulillah udah nyampe nih di Ciawi. Jadi nggak seindah sekarang yang viral, jalannya bagus, kelok 1000 ya kalau nggak salah, tanjakan 1000, orang nyebutnya itu kelok 1000 gitu. Dulu tuh penuh perjuangan itu. Tapi enaknya apa? Enaknya itu adalah udara tuh bener-bener yang segar gitu, bener-bener yang masih bersih, udara tuh masih segar lah gitu. Terus kalau dulu tuh kan belum ada listrik masuk ya ke sana. Jadi kita tuh kalau pagi itu kalau selepas maghrib itu jam 6 lah ya, itu tuh pakai apa, diesel generator. Pakai generator diesel tuh, ditaruhnya di deket, agak jauh dari rumah ya, agak jauh dari ini itu ditaruhnya tuh. Jadi setiap rumah tuh bayar iuran untuk dieselnya, dan itu tuh nyalanya cuma dari jam 6 sampai pagi. Sampai pagi itu jalannya tuh. Jadi cuma sampai jam 6 pagi, sampai sekitar setelah subuh lah gitu. Sampai sekitar setelah subuh. Waduh, sampai kelewat ini. Harusnya belok ke sana tadi. Ngapain ke arah sini ya? Jadi kalau selepas maghrib tuh ya udah, di rumah tuh kan nggak ada TV pun nggak bisa ya, karena harus pakai aki kalau TV itu. Kalau kita punya TV itu kita nyalainnya listriknya pakai aki. Itu aki 3 atau aki mobil ya, 3 atau 4 biji lah gitu, yang ini buat nontonnya itu. Listriknya nggak ada. Terus kalau jam-jam malam itu ya udah jam 9 tuh kita udah pada tidur, karena nggak bisa ngapa-ngapain kan. Zaman dulu kan handphone dulu ada, paling dengerin musik ya. Dengerin musik pun kalau siang, kalau zaman listrik belum ada gitu kan, cuma bisa sore aja gitu. Malam maksudnya cuma bisa malam sebentar, itu pun radio sama tape ya paling ya dulu. Zaman-zamannya Sony yang besar-besar itu speakernya ya.
tapi enak gitu ya, kehidupannya tenang gitu ya, nggak ada ini begitu. Kalau tidur tuh pakai selimut 3, pakai jaket selimut lapis 3 gitu, saking dinginnya zaman dulu tuh. Terus kalau jam-jam 8, jam 9 tuh kadang-kadang jam 10 turun kabut tebal gitu kan. Hiburannya apa ya, kita mainan fisik lah, main sepak bola, main kalau selepas sekolah tuh main segala hal yang fisik lah, jalan jauh. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir, kok bisa zaman dulu tuh, zaman masih masih kecil atau masih remaja, kok bisa jalan segitu jauh ya. Padahal tanjakannya, kalau kalian tahu sendiri, ke arah Naringgul itu tanjakannya waduh, itu luar biasa itu. Dulu ya asik aja jalan kaki gitu ya, nyari air terjun atau nyari eh, buah atau nyari macam-macam lah gitu, jalan-jalan keliling gitu. Itu kehidupan yang mungkin anak-anak zaman sekarang udah nggak merasakan kehidupan menyenangkan seperti itu. Kalau sekarang kan sepi dikit ya udah main HP, lagi makan megang handphone, kadang-kadang nonton TV main handphone, lagi nonton YouTube kan tetap di handphone gitu. Bingung kan. Terus kalau dulu-dulu tuh di Patengan tuh banyak orang Jakarta yang mau mancing ya ke arah Cidaun ya gitu. Pantai Cidaun tuh banyak yang mau mancing, orang Jakarta tuh mancing di laut. Nah itu kadang-kadang lucunya mereka tuh eh, kurang skill supir yang bawa mobilnya ya, itu kurang skillnya gitu. Jadi kebanyakan mereka tuh kok habis kopling, terus ya mogok lah gitu karena koplingnya angus ya. Nah, itu karena bengkel pun di situ cuma ada satu dan nggak lengkap ya, gitu, cuma nggak lengkap. Kadang-kadang mereka tuh sampai minta tolong dibawa ke ini, itu mekaniknya dibawa ke situ gitu, dari Bandung lah, bawa spare part atau apa, atau minta tolong belikan spare part dari Bandung gitu. Akhirnya ya itu jadi duit ya untuk warga sekitar gitu kan, dan nggak murah itu guys. Karena tahu, naik motor itu dari desa Bale ke apa ke Bandung itu bisa 3 jam, bisa 4 jam itu, saking jeleknya jalan tuh. Kalau sepeda kecil mending, kalau cuma kopling. Kalau berat kan apalagi gitu. Ya masa-masa. Oh kita udah sampai sini. Oke guys, kita akhiri dulu deh ini videonya ya. Ini udah sampai di mendekati Cikretek ya, itu Cimande, sudah mendekati Cimande nih. Semoga obrolannya nggak bikin kesel, nggak bikin
Ini kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di komentar. Terus kira-kira kemana lagi ya jalan-jalannya ya, gitu. Oke, semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu dan bisa jalan-jalan juga. Thank you for watching, and please jangan lupa like and subscribe ya. Bye bye.